A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menambahkan perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang Allah turunkan kepada kita nikmat, Allah turunkan kepada kita berbagai tambahan hidayah, dan kita berharap bahwa Allah memberikan tambahan kenikmatan, tambahan keberkahan ya, dalam berbagai amal yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan pagi ini sejak tadi malam kita sudah bisa menabung ya, mengumpulkan amal agar kehidupan kita menjadi mudah, lapang dan berkah. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan membicarakan tentang keputusan-keputusan Allah yang mengejutkan. Yuk. Kali ini kita akan membincangkan tentang keputusan-keputusan Allah yang selalu mengejutkan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, Allah kepingin selalu mengingatkan kepada kita sebagai hambanya ya, bahwa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan ya, dan segala sesuatu yang kemudian Allah berikan kepada kita pastilah sesuatu yang akan selalu menjaga dan menumbuh kembangkan jiwa, karena jiwa itulah yang kemudian akan berganti alam, tetap berada pada kehidupan dan kemudian bertanggung jawab pada seluruh rangkaian kehidupan yang diberikan kepada kita. Memahami makna-makna keterkejutan ya. Yang pertama, Allah selalu memberikan hal-hal yang baru ya. Allah selalu memberikan kepada kita hal yang baru. Kadang-kadang kita itu sudah terjebak pada rutinitas kehidupan ya, sehingga kita tuh merasa bahwa hari-hari itu ya biasa saja ya, kita tidur kemudian bisa bangun semau kita, kemudian melakukan aktivitas yang seperti biasa. Barangkali ada yang kemudian melakukan aktivitas pembersihan rumah kemudian ada yang memasak, kemudian ada yang jalan pagi dan sebagainya, dan rutinitas kehidupan itu dialami manusia terus, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan hal yang baru. Padahal setiap kali Allah itu membuka pagi ya, mengganti hari, malaikat kemudian mengganti hari, maka manusia itu akan selalu diberi lembaran putih kembali. Lembaran putih, lembaran kosong yang kita akan bisa menuliskan ya, menceritakan kehidupan kita, menata amal-amal kita ya, untuk menjadi semakin baik atau semakin buruk. Setiap kali orang itu bangun tidur ya, maka orang yang kemudian menyadari bahwa setiap hari ada peristiwa baru, dia akan langsung mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kemudian berdoa ya. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang baru.
Jangan dikira bahwa manusia tidur itu pasti kemudian akan bangun. Banyak sekali yang kemudian mereka menerima ajalnya ya, dan sebagainya. Sehingga itu sesuatu yang memang harus disyukuri. Itulah kenapa Allah selalu menghadirkan hal-hal yang baru. Manusia harus berlatih ya untuk memberikan ketajaman ya, ketajaman jiwa bahwa semua yang dihadirkan itu baru. Demikian juga matahari, walaupun dia berada pada lingkaran takdir ya, kemudian pagi selalu muncul, nanti kemudian sore tenggelam ya, tetapi kekuatan yang dipancarkan selalu berbeda. Kita kadang terasa mendung, terasa panas sekali ya, dan lain sebagainya. Tetapi semua akan dirubah ya setiap harinya ya. Untuk itulah kita harus menjadi punya kepekaan. Setiap hari kita juga makan menu yang berbeda, kondisi tubuh kita juga berbeda, apa-apa yang diperlihatkan Allah berbeda. Walaupun kita selalu berdampingan mungkin dengan suami, mungkin dengan anak, segala macam yang kita hadapi pasti selalu berbeda. Kenapa? Karena dengan itulah kita melatih ya jiwa kita, akal kita, jasad kita untuk bersyukur. Kenapa? Latihan ekspresi syukur mulai dari bangun tidur kita alhamdulillah, kemudian kita berdoa, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, keadaannya selalu berbeda. Itu memberikan sebuah pandangan kepada manusia bagaimana dia melatih ya ekspresi syukurnya, bagaimana kemudian jiwanya itu mengingatkan kembali bahwa Allah masih memberikan kesempatan. Tidak sekedar sehari, detik demi detik, dan akan kita lihat apakah kemudian kita memang bisa mensyukuri waktu-waktu yang diberikan kepada kita, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita. Bentuknya macam-macam, bentuknya barangkali itu hari itu kita mendapatkan suasana sakit yang kemudian Allah ketika kemudian kita ridho, kita bisa menghadapinya, maka kemudian Allah akan terima ya, Allah akan ridho, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Kita kemudian diberikan tamu ya, tamu itulah yang kemudian akan menjadi sumber keberkahan dan itu akan selalu berubah. Berbahagialah orang yang selalu melatih ekspresi syukurnya ya, sehingga Allah karuniakan dia keadaan gembira ya, bisa berseri setiap saat apapun yang dihadapi, karena pada intinya adalah bagaimana kita melatih diri kita ya punya ekspresi yang baik, dan kemudian Allah akan menambah nikmat ya, merasakan bahwa kehidupan itu ya dengan segala macam. Kita bayangkan secara pandangan manusiawi, maka orang itu ya ada orang yang jualan, misalnya ada jualan es gitu ya, atau mainan di SD ya, dari dulu ya, dari tahun berapa berpuluh tahun, seolah-olah dalam pandangan manusia itu tidak punya progres. Tapi faktanya kemudian dia bisa hidup, dia bisa beribadah, dia bisa berinteraksi dengan tetangga-tetangganya, dia bisa berbuat baik. Nah, kadang-kadang pandangan manusia itu sekedar pada batas-batas perkembangan ekonomi. Maka kemarin diperlihatkan ya di televisi, ada seorang tukang parkir yang anaknya 5 dokter semua, ya dokter semua. Dan ketika bapaknya itu disuruh berhenti untuk tidak jadi tukang parkir, anaknya sudah punya rumah sakit dan sebagainya, apa kata bapak itu? Ya, parkir itu tidak sekedar mengumpulkan uang receh. Parkir itu bagaimana menjadikan orang itu teratur sehingga dia dalam keadaan selamat, tidak berbahaya, dan kemudian urusannya kemudian menjadi mudah. Luar biasa. Seolah-olah kita memandang orang kok tidak berpikir untuk maju ya, tetapi ternyata dia bisa menikmati. Bagi dia hari-hari itu adalah sebuah keajaiban, hari-hari yang baru itu adalah kesempatan-kesempatan yang tidak diberikan oleh semua orang. Dulu juga sudah pernah ya saya ceritakan, saya suka cerita itu. Ada seorang ya orang desa biasa gitu ya, kemudian dia merasa bahwa hidup itu ya memang bagaimana dia bisa mengolah waktu-waktunya. Ya kalau dalam bahasa kerennya itu semua amal punya waktu ya.
Tidak perlu semua kita konsentrasikan pada sesuatu, ekonomi misalnya, jualan misalnya. Nah, si bapak itu mancing ya, secukupnya, kemudian dibawa pulang untuk keluarganya, sebagian kemudian dijual. Sebelahnya itu seorang pengusaha. Pengusaha itu mengatakan pada bapak itu, Pak, bapak itu kenapa tidak mau meningkatkan, ya, tidak mau meningkatkan kemampuan. Kan bapak bisa sebenarnya mancing lebih banyak ya, kemudian mendapatkan uang yang lebih banyak. Kata bapak itu lalu apa? Lah setelah bapak punya uang yang banyak, bapak bisa mendirikan pabrik ya, yang kemudian bapak bisa menampung ya hasil pancingan itu ya, dibekukan sehingga jadi banyak, kemudian dijual, kemudian kita bisa mendapatkan banyak hal. Lalu apa? Kalau kita sudah punya banyak uang, kita bisa santai seperti saya sekarang ini. Saya bisa santai-santai mancing sementara saya mendapatkan uang. Kata bapak itu, lah kalau cuma begitu saja saya setiap hari sudah mancing, ya kan? Karena bagi dia adalah bagaimana seseorang itu diberikan sebuah garis, kemudian mengolahnya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya, maka kemudian dia akan mendapatkan bagian-bagian. Setiap hari adalah sebuah hal yang baru, yang kemudian kita ternyata rahasianya itu disuruh untuk berarti bersyukur, menampakkan bagaimana kebahagiaan kita, diberi perhatian oleh Allah, diberi kesempatan untuk kemudian lebih. Sayangnya banyak sekali manusia yang terjebak pada rutinitas, sehingga ketika dia tidak bersyukur, dia selalu merasa kurang ya. Hari-hari hanya begini, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa dolan, tidak bisa begitu. Seolah-olah hidup itu begitu gambarannya. Bagaimana suksesnya hidup itu bisa jalan-jalan, suksesnya hidup itu kemudian kita bisa belanja macam-macam ya. Yang kelak itu tidak akan ada gunanya. Nah, untuk itu perhatikan hidupmu ya. Allah akan selalu setiap hari memberikan hal yang baru, dan cobalah kita untuk bisa melatih ekspresi yang baik dengan itu. Maka Allah pun akan memberikan banyak kenikmatan kepada kita apapun yang kita dapat. Yang kedua, Allah itu selalu merahasiakan hari esok. Allah selalu merahasiakan hari esok. Taruhlah ada ahli nujum, taruhlah ada orang yang ada yang menggambarkan atau kepingin mengintip ya apa yang akan terjadi pada seseorang, apa yang akan terjadi esok. Itu tidak pernah tepat, walaupun kelihatannya kadang-kadang benar. Kenapa? Karena itu setan. Setan itu memang bisa mengintip, mencuri dengar apa-apa yang akan terjadi yang diturunkan dari langit. Tapi tidak semua setan bisa menangkap ya. Sehingga itulah sebabnya kenapa walaupun ada dukun yang sangat pintar sekalipun, itu pasti suatu ketika ada salahnya, bahkan banyak salahnya ya. Kita lihat secara pengetahuan pun ya, misalnya ditentukanlah musim ya, ada musim hujan, musim panas. Lalu kemudian Allah memberikan bagian yang keterkejutan ya. Allah itu memberikan bagian bahwa hari esok itu adalah kekuasaan Allah dengan ya terserah Allah ya. Belum musimnya hujan, tiba-tiba hujan deras tiba-tiba berhenti kemudian panas ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa ya. Allah selalu memberikan bagian-bagian yang memang menjadi rahasia. Apa yang akan terjadi pada jam berikutnya kita tidak tahu. Hal yang sangat digambarkan oleh Allah dalam banyak hal. Namun yang akhir-akhir viral kasusnya Bang Eril. Bagaimana anak itu disekolahkan menjadi pintar, dididik, bahkan kemudian menjadi baik ya. Kalau bahasa Jawanya digadang-gadang barangkali nanti menjadi pejabat dan lain sebagainya ya. Sederhana sekali. Allah sederhana sekali untuk memberikan bagian yang mengejutkan dalam kehidupan. Sekedar kalau kita tuh mau renang kan banyak tempatnya. Orang itu kaya. Kenapa kemudian renang di sungai, kemudian hanyut dan sebagainya. Semua menjadi rahasia Allah. Banyak sekali yang kemudian oleh Allah diberikan ya, diberikan bagian-bagian yang sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan. Bahkan ketika ada orang menanam ya, awalnya buahnya kemudian manis ya, kemudian subur ya, tiba-tiba kemudian
pohonnya itu menghasilkan lebih sedikit dan rasanya berbeda, itu menjadi Allah. Dan banyak sekali yang dipergerakan oleh Allah, bahwa akhirnya kita itu harus memahami, meyakini bahwa hari esok itu kita memang tidak bisa menentukan. Nah, apa rahasianya? Kenapa hari esok itu menjadi sebuah rahasia Allah? Karena agar kita itu melatih kesabaran dalam berusaha. Hidup satu hal, bagian-bagian yang perlu kita perhatikan, bahwa hidup itu bicara tentang garis. Garis-garis yang akan digambarkan oleh manusia, yang akan menjadi dampak dari apa yang akan dilakukan dalam kehidupannya, itu menyangkut bagaimana tumbuh kembangnya sifat-sifat yang muncul dari jiwa. Nah, untuk itu sekali lagi, yang pertama, kenapa Allah selalu memberikan hal yang baru? Agar manusia selalu berlatih untuk bisa bersyukur. Tanpa bersyukur, manusia tidak akan bisa ditambah-tambah kenikmatannya. Banyak kita lihat, orang bisa beli makanan, orang bisa datang ke resto manapun. Tetapi kadang-kadang suatu saat dia merasa bahwa tidak ada makanan yang enak. Tidak ada yang seperti yang saya bayangkan dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Ya karena tadi, bukan karena makanannya tidak enak. Bukan karena apa-apa. Kadang-kadang karena memang kita sudah lupa bagaimana cara bersyukur. Sehingga Allah mengambil kenikmatan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kemudian kita nikmati. Ya. Kita disuruh berlatih untuk sabar, karena garis kesabaran itu memang mengandung bagian yang besar. Orang yang sabar, maka dia akan diberi bagian pahala yang besar tanpa batas. Kenapa? Ya karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk hari esok. Bagaimana kemudian kita sampai dikatakan kalau hari ini ya kamu sama ya yang kamu lakukan dengan kemarin, maka kamu termasuk orang yang rugi. Kalau hari ini kamu berkurang dari apa yang kamu lakukan kemarin, maka kamu termasuk orang yang celaka. Kalau hari ini kamu bisa melakukan lebih dari yang kemarin, maka kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Maka upaya yang harus kita lakukan dalam setiap harinya itu adalah menyambut jam-jam berikutnya dengan upaya-upaya yang lebih banyak. Ya. Karena hal-hal yang sifatnya alam kita tidak tahu, maka kita harus mengambil ketentuan-ketentuan yang sudah diperintahkan. Namun manusia itu merasa dia dibodohi, bayangkan. Tidak ada satupun perintah yang Allah berikan kepada manusia itu merugikan, menganiaya, melalaikan. Tidak, semua perintah itu menjadikan manusia itu tumbuh berkembang dengan kebaikan, yang menjadikan kemudian kehidupannya menjadi mudah, lapang dan berkah. Namun ya tadi, sejak awal manusia itu merasa bahwa dirinya bisa menentukan. Ya. Dia terjebak pada rutinitas. Pokoknya aku turusik kemudian tangi. Apa kemudian bisa? Ya, belum tentu. Saya mau makan dulu kemudian biar sehat. Apa bisa? Ternyata banyak sekali. Orang-orang Allah tunjukkan bahwa orang-orang yang sakit itu apa kemudian tidak bisa makan? Tidak. Mereka punya makanan yang lengkap. Mereka punya vitamin. Mereka punya penjagaan. Ya. Namun kemudian Allah memberikan kekuasaannya. Ya. Manusia hanya bisa berikhtiar, dan ikhtiar yang diberikan, ikhtiar yang kemudian dimaksudkan itu adalah bagaimana kita bisa menghadapi atau mengolah sunatullah itu sehingga bisa membuka bagian yang lebih besar. Ya. Banyak sekali ya kita lihat bahwa ada orang tuh merencanakan bagaimana dia kemudian menikah, kemudian membangun rumah tingkat 2, tingkat 3, kemudian punya mobil. Apakah kemudian kesampaian? Belum tentu. Bahkan banyak kemudian Allah memberikan bagian-bagian yang lebih mengguncangkan. Ya. Terkadang Allah itu selingi kehidupan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dicerna. Bahkan kadang Allah mengguncangkan ya nalar kemanusiaan kita. Ya, kenapa? Ya tadi agar kita sungguh-sungguh. Manusia itu begitu, ya. Jiwa itu ya
itu membolak-baliknya seperti daun yang diterbangkan angin. Ya sehingga dia memang harus diikat, dilatih ya sedemikian rupa. Banyak sekali tadi peristiwa seseorang yang sudah mengerti bahwa hidup ya itu adalah sebuah perjalanan, bahwa hidup kita harus mensyukuri apa yang kita punya, kemudian diolah dengan sabar. Dia berusaha dari mulai dia itu jualan di depan SD ya, sampai kemudian dagangannya menjadi besar, akhirnya bisa belanja lebih banyak, akhirnya dipakai sebagai distributor, kemudian dia beralih mengembangkannya untuk kemudian dia membeli barang-barang elektronik ya, sampai kemudian bisa membangun gudang luar biasa. Dan dia lalu itu seperti pada perintah. Namun sudah sering diingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang lebih besar, segala sesuatu yang lebih tinggi, segala sesuatu yang lebih luas itu mengandung konsekuensi kelalaian. Maka saat yang seperti itu Allah punya kehendak untuk mengguncang manusia. Agar apa? Kembali ingat bahwa hidup itu hampir 90% lebih bicara tentang jiwa, bukan apa yang kita punya. Dibuatlah manusia sakit. Dari dulu sakit tidak butuh dokter. Bagaimana kita itu kita sakit flu rasanya tidak enak minum tolak angin ya, sampai kemudian terjadi peristiwa ada yang kanker, ada segala macam masalah, segala macam sakit Allah goncang. Orang itu sakit flu ya, kemudian dikatakan kamu kenapa sih nggak tahu nih flu ini nggak sembuh-sembuh, padahal aku sudah ke dokter jengkel kayak bener sekarang flu tuh sulit sembuh dan sebagainya. Kalimatnya sudah tidak karu-karuan. Sekedar Allah ingatkan kepadanya bahwa sesungguhnya alur kehidupan itu ya itu untuk menjaga kebersihan kita. Tapi ketika kemudian Allah goncang dia dengan penyakit kanker, dengan penyakit yang mematikan ya, maka dia terdiam. Kemudian langsung astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah gitu. Ternyata ya manusia itu memang butuh goncangan yang kuat. Maka saya ceritakan tadi, Bapak tadi sudah dari kecil berusaha, kemudian dengan sabar membangun usahanya, dengan sabar ya dilalui berpuluh tahun sampai dia punya gudang elektronik. Gudang elektronik Bapak itu dengan teratur ya, mengolah hartanya, setiap ada uang kemudian dibelikan lagi ya, agar semua barang siap dengan konsekuensi akal. Kalau barangnya siap, orang minta selalu ada, maka kemudian bisa mengumpulkan lebih banyak. Setelah dia itu membeli banyak barang sebagai bagian yang akan dipersiapkan untuk jualan yang lebih banyak, terjadi kebakaran. Seluruh barang yang ada di gudang ludes. Rumahnya juga terbakar habis. Istri dan anaknya yang terakhir meninggal. Bapak itu sendiri mendapatkan luka bakar 80%. Ya. Terguncang hebat Bapak itu. Terguncang hebat. Bayangkan. Dari segala sesuatu yang dia rintis lebih kecil, dia bukan orang yang curang, dia bukan orang yang suka ngakali orang, dia orang baik-baik dan melakukan hal yang baik. Namun Allah kepingin memberikan bagian pelajaran hikmah dalam kehidupan. Diguncangnya. Bapak itu tidak bisa diam, menangis 80% luka ada di rumah sakit. Terus dia menangis. Namun perjalanan Bapak tadi memang cukup baik. Dia bisa bersyukur, dia bisa bersabar. Maka kemudian dia harus melejitkan jiwa, ya, menguatkan ya dirinya dengan jahadu kesungguhan yang kuat. Ketika diguncang, dia menyadari anaknya sangat membutuhkan dia. Ya. Maka dia berusaha berdoa, menenangkan jiwanya. Semua milik Allah akan kembali kepadanya. Aku akan mulai lagi seberapapun yang akan Allah berikan. Asal itu mendapatkan keridhaan, maka banyak hal yang akan berubah, tidak menjadi masalah dalam kehidupan. Dipulangkan dari rumah sakit karena dia sudah tidak mungkin membiayai lebih. Alhamdulillah
karena dia orang baik, tetangganya pun membantu. Ada yang membantu semen, ada yang membantu kayu, semua sampai berdiri rumah yang sederhana. Masih ada 2 anaknya. Bapak itu kemudian memulai lagi usaha, ya, dari mulai jualan nasi, kan anaknya perempuan disuruh jualan nasi sama lauk apa, sampai kemudian dia jualan kembali di SD. Dia ngambil barang kepada orang yang biasa ngambil barangnya, karena ini orang baik. Tapi Allah itu butuh bahwa hidup itu sesudah berhasil tetap harus, ya, tetap harus menyisakan, tetap harus membangun jiwa kesungguhan. Terus ya, dia bertekad, saya tetap akan menjalani hidup seperti yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya kepingin Allah melihat kesungguhan saya, agar Allah pun memberikan bagian, ya, bagian-bagian yang bisa diberikan atas upaya-upaya saya. Allah menggoncang. Aceh goncang dengan banjir bandang, ya. Di luar Aceh itu terlihat semua Muslim, ya. Kemudian terjadi rutinitas, merasa semua sudah beres, kemudian memunculkan, ya, apa tidak boleh kita itu kemudian beriman, kita beramal, kemudian menikmati hidup. Mulailah kenikmatan hidup itu digelar. Mulai dari pesta di malam, pesta di laut dan lain sebagainya. Mungkin Allah sudah melihat butuh digoncang, ya. Maka digoncanglah bumi Aceh, ya. 200.000 korban, ya. Habis, tidak ada dan waktu semalam. Tetapi orang-orang baik pun, ya, akan terlihat. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau di pasar itu banyak orang, ada orang baik, ada orang yang tidak baik, kemudian Allah mengadakan bencana, maka habislah semua. Bagaimana dengan orang-orang baik? Kata Aisyah. Maka Rasul mengatakan mereka akan dibangkitkan kembali dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi goncangan bencana itu sesungguhnya Allah kepengen memelihatkan sebuah hikmah, bahwa kebaikan itu akan berdampak pada kebaikan, bahwa kebaikan itu akan memunculkan kebaikan, dan kita ketika berbicara tentang hal-hal yang tidak bagus, maka itu juga berdampak yang kurang bagus, ya. Di Aceh banyak sekali riwayat-riwayat di dalam perjalanan bencananya itu. Ada seorang ibu yang menutup aurat lengkap, dihantamkan dengan pohon, dihantamkan dengan rumah, semua terseret arus, ya. Namun ibu itu tetap meninggal, tentu saja, apalagi dia perempuan. Tetapi tidak sedikit pun, ya, baju yang menutup auratnya itu sobek atau tersingkap. Bayangkan, dia diguncang kesamaan, kebentur rumah, kebentur mobil, kebentur, ya, berputar-putar dan sebagainya. Namun Allah memperlihatkan orang-orang yang benar, sekalipun diguncang kayak apa, dia akan tetap berakhir dengan kebaikan, ya. Nah, itu guncangan-guncangan yang sangat, ya, seperti hanya guncangan itu diberikan pada Nabi Yunus misalnya, berdakwah 500 tahun memberitahu tentang kebaikan, dan dia tidak didengarkan sama sekali. Ketika kemudian ada orang yang didatangi, dia akan menutup telinganya secara manusiawi, ya. Akhirnya dia, sudahlah, kalau kamu tidak mau, aku akan pergi, karena dakwahku ternyata tidak ada hasil. Maka Allah peringatkan, aku itu tidak pernah bertanya tentang hasil. Allah itu hanya memerintahkan, lakukan saja sekuatmu. Tapi ketika kemudian Nabi Yunus ternyata tidak kuat, ya, maka kemudian beliau pergi dan kemudian mendapatkan peringatan oleh Allah, ya. Bayangkan, Nabi Yunus sudah tua, orang yang soleh, ya, di perahu terguncang-guncang. Nah, udah mengatakan ini pasti akan meminta korban. Marilah kita di zaman dulu, ya, kita masukkan korban agar bencana itu tidak berlangsung lebih dahsyat. Kemudian diundi sampai
Pertama jatuh Nabi Yunus. Nah kodanya kasihan, ini orang baik. Yang kedua begitu sampai 10 kali undian tetap jatuh ke Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus tahu ini adalah bala yang Allah berikan kepada saya karena saya meninggalkan perintahnya. Ya, digoncang. Ketika Nabi Yunus itu meninggalkan ya pulau itu, Nabi Yunus juga akan mencari pulau untuk berdakwah. Tetapi sesuai dengan pemikiran beliau. Tapi Allah tidak berkehendak begitu. Maka digoncangnya Nabi Yunus. Mendapatkan jatah masuk ke laut tanpa apa-apa. Ya. Orang tua lagi. Ya. Maka kemudian sebelum masuk Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Menyatakan ya penyesalan rasa bersalahnya kepada Allah dan bergantung kepada Allah terhadap semua yang kemudian sudah terjadi. Nah, maka itu diambil sebuah sejarah. Kalau kita mengalami sesuatu yang kita kemungkinan tidak ada orang yang menolong dan kita punya kesalahan, maka wiridnya itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka Allah akan menolong. Bayangkan, kemudian masuk ikan paus. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Guncangan-guncangan. Ada kalanya banyak peristiwa itu yang tidak bisa dicerna. Kok iso? Ya faktanya bisa. Kemudian ikan paus itu mengeluarkan Nabi Yunus. Kembali kepada tempatnya. Yang ternyata pulaunya itu oleh Allah dibuat mereka kehilangan Nabi Yunus dan semua beriman. Kan kurang sedikit tadi Nabi Yunus tadi. Tetapi kemudian tidak sabar. Maka digoncang oleh Allah. Ya. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu oleh Allah didapati beliau selalu bersyukur, punya ekspresi yang bagus, punya amal yang bagus dalam bersyukur. Dia bersabar membangun keluarganya, membangun wilayahnya dengan kebaikan banyak. Namun kemudian Allah berkehendak menggoncang Nabi Yunus. Itu Nabi tidak masuk akal. Tidak punya kesalahan, digoncang. Agar apa? Agar tadi punya hikmah bagaimana memunculkan jahadu. Tidak akan pernah orang itu bisa bersungguh-sungguh dengan segala potensi kecuali dengan digoncang. Ya. Nah, maka kita tetap harus bersiap. Peristiwa itu ada. Nabi Ayub diambil oleh Allah satu persatu karunia-Nya, ya. Mulai dari anaknya meninggal satu persatu setiap hari, diambil hartanya dengan bencana sampai semua yang diupayakan selama 80 tahun ya habis. Dan kemudian masih dikaruniai sakit ya, satu persatu diambil, mulai dari kekuatan tubuhnya, wajahnya yang kemudian menjadi mengerikan, tubuhnya bau 8 tahun. Sakit 8 tahun satu persatu setiap hari ditambahkan sakit itu sampai tidak bisa apa-apa. Maka ketika istrinya bertanya, kenapa kamu tidak minta bantuan Rabbmu? Nabi Yunus masih dengan kokoh, ini orang yang sangat baik. Mengatakan berapa puluh tahun kita diberi kebahagiaan. 80 tahun. Berapa tahun kita diuji? 8 tahun. Sesungguhnya engkau sangat ingkar ya terhadap kenikmatan, ya begitu. Maka itu bagian Allah kemudian kembalikan seketika. Ya, sudah sering kita sampaikan. Takdir itu akan bisa berubah dengan kualitas iman yang sangat kuat. Untuk itulah Allah selalu memberikan latihan-latihan, guncangan yang sangat berat pada manusia, ya, agar itu menjadi bagian akhir kebaikan dalam kehidupannya. Nah, tadi banyak hal yang kita lihat. Kita kemudian sakit, padahal nggak pernah kemana-mana, nggak pernah makan yang aneh-aneh. Kemudian sakit, itu yang disebut goncangan. Goncangan itu sudah tiba. Ketika kita mendapatkan goncangan, hanya satu yang bisa kita lakukan. Kita bersungguh-sungguh. Untuk apa? Melejitkan ya jiwa kita, keimanan kita. Berpikir yang banyak. Bahkan jangan berpikir tentang dunia.
beramal sekuat kamu, terus melakukan banyak hal. Jangan sampai kita tersia-sia waktu kita. Nah, maka kita akan melihat Allah akan memberikan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, ya banyak sekali ditunjukkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz dari mulai seorang yang sangat kaya tidak pernah bisa pakai baju sembarangan, tidak pernah bisa pakai baju yang kayaknya murah, ya. Namun ketika kemudian jadi khalifah digoncangkan jiwanya. Sebelum goncangan-goncangan itu datang, maka dia segera menyesuaikan diri. Dia hilangkan seluruh harapan dunianya. Dia kepengen zuhud. Sampai ketika istrinya ya memberikan roti yang enak karena istrinya menabung agar bisa membahagiakan suaminya. Maka ditanya, dapat dari mana uang kok bisa makan enak? Aku tabung selama seminggu. Roti, seiris roti itu ya dia nabung selama seminggu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalau begitu akan aku sampaikan ke Baitul Mal untuk mengurangi ya gajiku. Kenapa? Karena kamu sempat nabung. Ya, luar biasa. Namun apa yang terjadi? Hal-hal yang kemudian diredam dulu ya oleh Umar bin Abdul Aziz dengan segala macam bentuk ya kesungguhan dia di dalam memproses kehidupannya itu menghasilkan penduduknya dijamin dengan rezeki yang melimpah dari bumi dan dari langit. Nah, itu tadi perlu, memang harus dipersiapkan ya. Maka ibu-ibu rahmatullah, kita akan berbicara tentang bagaimana kita mensikapi keterkejutan yang akan ada dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang pertama, menabung amal terus, jangan sampai terlena. Ya, kehidupan itu akan terus berjalan. Setiap hari kita diperhitungkan. Pastikan kita sudah bisa menabung. Dari pagi hari kita menanam amal, seberapa banyak yang kita tanam, dan jangan dihapus sore hari. Maka di pagi dan sore kita harus waspada untuk menabung. Agar amal itu benar-benar menjadi amal yang tersimpan. Ya. Untuk apa? Agar menjadi mudah, lapang dan berkah dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Sehingga kemudian kita meningkat. Taruhlah secara fisik kita itu harus berat, tapi jiwanya menjadi mudah dan lapang dan segala sesuatu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, biasakan diri dalam kesulitan agar tangguh dan kuat dalam bertahan. Ya, tidak ada. Ya dulu pernah saya contohkan ya. Ada seorang itu, ya jadi dia di perjalanan ada orang yang suka puasa, ya sehingga bodohnya itu tidak kekar. Ya tidak kekal. Dan seorang laki-laki padahal dia budak ya. Nah, kemudian dia tidak kekal. Nah, sering diejek sama budak yang kekal. Kenapa? Karena sering disuruh-suruh tuannya sehingga dia mendapatkan kadang diberi uang, kadang dan sebagainya. Maka yang kekal itu mengatakan, cobalah kamu tuh agak kuat agar kamu bisa mendapatkan begini-begini, bisa melakukan begini-begini dan sebagainya. Nah, suatu ketika ya rombongan kafilah saudagar itu ya dirampok dan semua dipenjara, ya semua dipenjara, tidak diberi makan, sehari 2 hari ya orang-orang bertahan dan banyak yang kemudian lemas dan banyak kemudian yang menderita, termasuk orang yang gagah yang tadi sesumbar bahwa dia itu kuat. Sampai seminggu ternyata yang selamat hanya 1 orang yang sering puasa dan badannya tidak begitu seger. Ya, kenapa? Karena dia biasa berlatih sulit, karena dia biasa berlatih menahan lapar. Maka ternyata pada saat-saat kita mendapatkan kesulitan, dia yang paling kuat. Ya, jadi itu harus diperhitungkan. Bagaimana kita itu bisa, walaupun kita boleh pakai pembantu, tetapi ya kita disuruh ikut berlatih. Ya, orang yang suka berlelah-lelah, orang yang suka mengatasi kesulitan, dia mendapatkan peluang yang besar. Kalimatnya ada ya, waladina jahadu fina lanahdianahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang selalu memberikan pelatihan pada dirinya, banyak hal yang bisa dia lakukan. Urusannya sudah selesai kemudian dia membantu orang lain, maka dia akan mendapatkan subulana, banyak jalan, banyak peluang.
Innallaha lama'al muhsinin. Allah suka ya pada orang yang selalu memperbagus amalnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, jika harus berada pada garis-garis yang sulit, belajarlah untuk menikmati. Ibu-ibu, rahimakumullah, garis orang itu berbeda-beda. Sudah saya sampaikan, saya juga punya garis. Garis saya itu garis masalah ya, dan garis kerjaan yang banyak. Perasaan nggak pernah berhenti saya itu ya. Masalah juga begitu, yang namanya HP itu isinya masalah. Isinya masalah. Orang senang itu jarang WA saya. Kalau WA misalnya begini, Bu Diah, saya kehilangan uang. Oh iya, berapa Bu? 300 juta. Ternyata dia punya duit banyak juga. Tapi saya ngerti kalau sudah hilang. Kalau sudah hilang. Ada orang nikah. Oh ya gembira ya kasih undangan. Tapi nggak pernah menceritakan kebahagiaannya. Ketika kemudian punya masalah, dia akan ingat Bu Diah ya. Wajahnya Bu Diah terbayang. Ada banyak orang yang kemudian pulang pergi umroh. Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu orang sebanyak itu. Tapi ketika mereka bermasalah di sana, maka dia akan menghubungi saya. Ya. Dan saya berusaha terus menikmati ya tentang garis masalah itu. Karena dengan begitu setelah kita bisa menikmati, ternyata Allah akan kembangkan ya proses kehidupan kita dengan itu. Ya. Jangan merasa saya itu seperti tong sampah, tidak semua membuang saya tempatnya kotor untuk apa? Ya, untuk apa? Karena orang yang tertinggi derajatnya adalah orang yang bisa mengubah masalah menjadi hikmah. Ya. Jadi bersiaplah, karena kalau tidak bersiap seolah-olah kita itu sengsara ya. Ada anak yang merasa paling sengsara karena sering disuruh-suruh dan lain sebagainya ya. Ada kemudian iri, kenapa ada orang yang bisa santai, kita itu lucu. Jelas-jelas digambarkan bahwa orang yang akan sukses dalam segala macam goncangan adalah orang yang kuat. Orang yang selalu melatih dirinya dalam kesulitan. Tetapi banyak orang yang iri. Ya, iri kepada orang-orang yang tidak beramal. Ya, nah itu lucu ya, sangat lucu ya. Maka barangkali kapan-kapan kita akan berbincang kenapa ada orang yang betah sekali batil, salah dengan segala macam konsekuensinya ya. Kapan-kapan kita bahas. Yang selanjutnya, jangan mudah lalai atau larut dalam kenikmatan. Ya, belajarlah untuk merasakan sedih. Ya, orang mengatakan ya. Allah memang sampaikan, kita itu disuruh berada pada kondisi yang gembira pada amal-amal yang dilakukan. Dan itu berita itu ditangkap oleh setan dan kemudian diolahkan pada orang-orang yang memang menjadi hizbus syaitan dengan judul hidup itu yang penting happy. Dia akan senang dekat dengan orang yang gembira, tertawa-tawa dan sebagainya. Orang begini ini tidak akan kuat dengan keterkejutan. Ketika Allah menggoncang, ya, maka itu akan menjadi bagian yang sangat berbahaya dalam kehidupannya. Jadi, kata Allah, banyaklah bersedih. Ikutlah kita bersama orang-orang yang diuji dan ikutlah bersedih, punya empati. Maka Allah akan besarkan jiwamu. Allah akan kuatkan mentalmu. Ya, tidak ada orang yang akan kokoh dengan banyak hura-hura. Ya, enggak ada. Tidak ada. Surga itu ya tidak akan bisa dicapai ya dengan bermanja-manja. Surga itu tidak akan diraih dengan orang yang suka hura-hura. Maka berlatihlah punya empati. Perlulah dekat kepada orang-orang yang lagi bersedih. Agar kemudian kita punya kemampuan, kesiapan untuk ke sana. Kemudian yang terakhir, carilah sahabat yang bisa meredam kesulitan, keterkejutan. Mereka adalah orang yang selalu bisa merubah masalah menjadi hikmah. Jadi ibu-ibu, marilah kita pahami ya, bahwa kehidupan ini adalah sebuah ketetapan. Kehidupan ini sebuah perjalanan yang Allah kepingin memilih di antara kita menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab hikmah tersebut. Nah, untuk itu Allah sampai tetapkan bagian-bagian amal kehidupan itu menjadi ibadah. Ya.
Karena ibadah-ibadah itulah yang kemudian akan membangun sikap takwa, ya, yang akan memunculkan, ya kan, memunculkan sikap takwa itu sikap berhati-hati, ya, bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal. Sehingga memang orangnya itu orang yang tegas, ya, orang yang siap, ya, orang yang siap. Sebenarnya walaupun diperbolehkan, ya, hujan tidak ke masjid, itu sebenarnya masih bisa bawa payung gitu. Kalau dulu di Arab kan memang tempatnya jauh-jauh, ya, dan hujannya badai, ya, ada angin pasir gitu, ya. Nah itu cukup berbahaya. Nah kita disuruh tadi bersungguh-sungguh, ya, agar Allah itu menurunkan rahmat yang besar, menurunkan furqan, menurunkan keberkahan, ya, menurunkan rezeki, ya, yang kemudian bisa membackup kehidupan kita dalam upaya-upaya kebaikan yang banyak, menurunkan jalan kemudahan dan menurunkan jalan keluar, hikmah dalam setiap peristiwa yang kita hadapi atau kita mendampingi orang-orang yang menghadapi kesulitan. Nah untuk itu marilah kita coba untuk selalu memberikan kesadaran kepada diri kita, ya, agar kita tidak terjebak dalam rutinitas hidup. Karena hidup dalam satu hari itu harus bertambah amal kita. Satu hari itu sama dengan titik-titik amal, itu harus bertambah, ya. Sehingga kita berharap Allah akan menjadikan kita, ya, sebab kebaikan. Kemudian diisyiarkan pada semua orang. Dan ketika orang itu melakukan kebaikan karena kamu, ya, maka kebaikan orang itu akan sampai kepada kamu sehingga kita dilipatkan yang besar, ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukannya. Begitu Ibu-ibu bincang kita pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelapangan bagi kita untuk melakukannya. Mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firidoilah bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa maqul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna
fi amalin ajrun kasiro wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup bincang kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.